Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fillah, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu malal yatim. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Illa billati hi ahsan. Kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha asyuddahu, sampai anak yatim itu mencapai usia balik dan terbimbing. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah perjanjian dan kesepakatan. Innal ahda kana mas'ulah, sesungguhnya perjanjian dan kesepakatan itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Wa hadha min lutfihi wa rahmatihi ta'ala bil yatim alladhi faqada walidahu wa huwa saghirun ghairu arifin bi maslahati nafsihi wala qaimin biha an amar awliya'ahu bihifdihi wa hifdi malihi wa islahihi wa alla yakrabuhu illa billati hi ahsan minat tijarati fihi wa adami ta'ridihi lil akhtari wal khirsi ala tanmiyatihi wa dhalika mumtaddun ila ayyablughal yatimu ashuddahu ay bulughahu wa aqlahu wa rushdahu. Fa'idha balagha ashuddahu zalat anhul wilayatu wasara waliya nafsihi wa dufi'a ilaihi maluhu. Kama qala ta'ala fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ayat dan firman Allah Ta'ala ini menunjukkan kelembutan Allah dan kasih sayang Allah Ta'ala terhadap anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang kehilangan bapaknya ketika masih kecil, dalam keadaan tidak mengetahui bagaimana cara memberi maslahat untuk dirinya,
tidak tahu bagaimana cara mengurus dirinya, maka Allah memerintahkan wali dari anak yatim itu untuk menjaganya, menjaga hartanya, dan berusaha untuk memperbaiki keadaannya, serta tidak mendekati hartanya, kecuali dengan cara yang lebih baik. Di antaranya dikelola untuk usaha dan tidak ditanamkan ke sesuatu yang bisa membahayakan hartanya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan harta anak yatim. Hal itu terus berlaku sampai anak yatim tadi telah mencapai usia balik, sudah matang cara berpikirnya, telah terbimbing dalam mengurus harta. Maka jika telah sampai usia balik dan terbimbing, maka sudah hilang kewalian orang lain atas anak yatim itu. Anak yatim itu sudah bisa mengurus dirinya sendiri, dan harta peninggalan orang tuanya diserahkan kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jika kalian sudah merasa tenang, anak yatim tadi ketika sudah usia balik dan terbimbing, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Wa aufu bil ahdi alladhi ahadtumullaha alaihi walladhi ahadtumul khalqa alaihi innal ahda kana mas'ula ay mas'ulina anil wafa'i bihi wa adamihi fa in wafaitum falakumus thawabul jazilu. Wa illam tafu fa'alaikumul ismul azimu. Dan penuhilah perjanjian atau kesepakatan yang kalian buat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjanjian serta kesepakatan yang kalian buat dengan sesama makhluk. Sesungguhnya perjanjian dan kesepakatan itu akan diminta pertanggungjawaban, yakni pelakunya akan diminta pertanggungjawaban apakah memenuhi janjinya atau tidak. Maka jika kalian memenuhi janji, maka kalian akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan jika kalian tidak memenuhi janji, maka kalian akan mendapatkan dosa yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di dalam ayat yang ke-34 ini, barakallahu fikum, kita bisa mengambil beberapa faidah yang terdapat di dalamnya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula annal yatima wa alladhi faqada walidahu wa huwa saghirun
Qablal bulughi. Qablal bulughi. Nah, yang pertama bahwa yang dimaksud dengan anak yatim itu ialah anak yang kehilangan bapaknya karena meninggal ya, dalam keadaan masih kecil sebelum usia balik. Baik. Adapun tanda-tanda balik, jika anaknya laki-laki, ada beberapa tanda. Yang pertama, dia mimpi basah. Atau telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Nah, atau telah berusia 15 tahun. Adapun kalau anaknya itu perempuan, maka ditambah lagi dengan tanda yang khusus bagi anak perempuan. Ini telah mengalami datang bulan atau haid. Nah, dan juga jika anak tadi sudah balik dengan tanda-tanda yang disebutkan, maka status keyatimannya hilang. La yutma ba'dal hilmi atau hulmi, ba'dal hulmi ya. La yutma ba'dal hulmi. Sudah tidak disebut yatim kalau sudah mimpi basah atau sudah balik, mantan anak yatim. Dan juga kalau yang mati itu ibunya, bukan bapaknya, juga tidak disebut yatim. Kecuali yang mati itu adalah induknya binatang. Jadi binatang itu disebut yatim kalau yang mati itu induknya. Karena bapaknya nggak jelas. Ya. Paham? Berarti kalau al-yatim minal insi man faqada walidahu. Wal yatim minal hayawan ma faqada ummahu. Nah, jadi kalau manusia yang yatim itu ditinggal mati bapaknya. Kalau binatang dianggap yatim kalau yang mati ialah induknya. Taib barakallahu fikum. Al-faidatu asaniyah. Anna awliya al-yatim
hum al-qaimuna bihifdihi wa hifdi malihi wa islahihi. Wa ummul yatimi aula li wilayatihi. Para keluarga atau wali dari anak yatim, merekalah yang harus menjaga anak yatim itu. Merekalah yang harus menjaga harta anak yatim tadi dan berusaha untuk memperlakukan anak yatim tadi dengan baik. Dan ibu dari anak yatim ini yang paling berhak untuk mengurusnya. Nah, baik. Al-faidatu as-salisah. An-nahyu an qurbi malil yatim illa billati hi ahsan. Baik. Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Baik, mendekati saja gak boleh, apalagi mengambil atau menghabiskannya. Ya, nah. Jadi larangan ini seperti larangan mendekati zina. Melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjurus pada perzinahan saja sudah dilarang. Apalagi zina betulan. Tambah dilarang lagi. Sebagaimana melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan memakan harta anak yatim. Itu sudah dilarang. Apalagi betul-betul memakannya, apalagi sampai menghabiskannya tanpa hak, maka semakin apa ini? Dilarang lagi. Kecuali dengan cara yang lebih baik. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Wal muradu billati hiya ahsan fi malil yatimi wal muradu billati hiya ahsanu fi malil yatimi wa at-tijaratu fihi wa adamu ta'ridihi lil akhtari wal khirsu ala tanmiyatihi.
Yang dimaksud cara yang lebih baik dalam menangani harta anak yatim ialah at-tijarah fihi, dikelola untuk usaha, ya, yang mana keuntungannya untuk anak yatim dan yang ngelola, ya, dengan catatan kalau ada kerugian maka ditanggung oleh yang ngelola tadi, karena anak yatim tidak punya niat untuk mengelolanya, tidak tahu menau, ya. Nah, masih belum menjadi pihak yang boleh melakukan transaksi bisnis, sehingga kerugian dari usaha mengelola harta anak yatim tadi 100% ditanggung oleh pihak yang mengelola, karena tujuan mengelolanya ialah agar hartanya tadi itu bisa berkembang, bisa menguntungkan pihak yang mengelola, bisa menguntungkan untuk anak yatim. Kemudian tidak sampai membahayakan harta anak yatim, yakni tidak melakukan transaksi-transaksi yang bisa membahayakan harta anak yatim. Di antaranya tidak dipinjamkan ke siapapun, atau dia juga gak usah pinjam harta anak yatim tadi, karena gak jelas bagaimana nanti cara mengembalikannya, ya. Orang itu kalau pinjam uang berarti dia lagi tidak punya uang, ya kan? Ada dua kemungkinan, dia punya pandangan untuk mengembalikannya, karena mungkin dia baru dapat uang beberapa waktu ke depan. Kemungkinan yang kedua, dan ini banyak yang terjadi, gak punya pandangan bagaimana cara apa ini mengembalikannya. Maka jangan melakukan hal seperti ini, karena membahayakan harta anak yatim tersebut. Dan juga berusaha untuk mengembangkannya. Nah, bagaimana caranya supaya harta anak yatim berkembang? Nah, ya, ini adalah penjelasan dari at-tijarah tadi. Karena kalau tidak dikelola untuk usaha, ya tetap jumlahnya nggak bisa berkembang. Yang jelas harus dengan cara-cara yang halal, harus dengan sistem jual beli yang halal, tidak dengan cara-cara riba. Ini dimaksud illa billati hiya ahsan. Al-faidatu al-khamisah. Annal hasra, pakai shad, annal hasra fi malil yatimi mumtaddun ila ayablughal yatimu ashuddahu ay bulughahu wa aklahu warshdahu. Annal hasra fi malil yatimi mumtaddun ila ayyablughal yatimu ashuddahu ay bulughahu wa aklahu warshdahu. Pemblokiran terhadap harta anak yatim
Ini berlaku sampai anak yatim tadi mencapai usia asyuddah, yakni usia balik, bakal sempurna dan terbimbing dalam mengurus harta. Jadi tidak disebut langsung sampai balik, ya, tapi sampai mencapai usia asyuddah, yakni balik, akalnya sempurna, kemudian arusdu, terbimbing, bisa mengelola keuangan. Nah, kalau cuma balik, ternyata setelah balik akalnya hilang, alias gila. Yang mana kalau gila secara otomatis ghairu rusdi, tidak bisa mengelola dengan baik, ya kan? Maka hartanya tetap diblokir. Dalam kitab-kitab fikih itu ada pembahasan tentang al-hasr, pemblokiran terhadap beberapa golongan agar tidak menggunakan hartanya sendiri untuk kemaslahatan pemilik harta itu atau kemaslahatan pihak lain. Nah, di antara golongan yang hartanya diblokir, tidak boleh dipakai, tidak diserahkan kepada pemiliknya, ialah anak yatim. Hartanya disimpan sama yang merawatnya, walinya. Anak yatim gak bisa menggunakannya sampai usia apa? Asyuddah, yakni balik, bakal sehat dan terbimbing untuk bisa mengelola keuangan. Nah, kalau sudah balik, kemudian tidak gila, tapi dia nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, boros, nggak perhitungan, nggak ngerti maslahat, manfaat, madarat, maka tetap diblokir. Nah, hartanya 100 juta diberikan es lilin semua, berarti orang ini tidak harus blokir, ya. Nah, apakah dikasihkan semua, kemudian kalau ternyata dia belum bisa ngurus uang dengan baik baru diblokir? Tidak. Wali yang mengurus anak yatim disyariatkan untuk memberi ujian, imtihan. Sebagian hartanya dikasihkan ke anak yatim tadi yang sudah balik, yang ternyata akalnya sehat, tidak gila, untuk menguji apakah dia sudah memiliki arusdu ataukah belum. Kasih uang 100.000. Nah, dilihat satu hari itu kasih uang 100.000, agak banyak dari biasanya, ya. Kalau jajan cuma 1.000 ya kan lain. 100.000 sehari. Ternyata 100.000 dipakai beli pamen semua. Pakai beli permen, Kopiko. Ya. Dimakan, belum habis, buang, ganti lagi. Berarti ini belum arusdu, ya. Ditahan. Tertunda serah terimanya. Paham, ya? Tapi kalau ternyata dikasih uang 100.000 sebagai ujian tadi, kok dia beli, ya, beli bakso, udah habis itu kemudian uangnya ditabung, atau dipakai untuk beli kitab yang baik, yang bermanfaat, ya,
Oh, berarti orang ini cara pikir menggunakan hartanya sudah bagus. Ya, nah tidak boros, kemudian juga perhitungan terarah penggunaannya, ya. Maka saat itu sudah saatnya untuk serah terima hartanya sendiri. Al-hasar, pemblokiran dibuka, ya. Baik. Al-faidatu as-sadisah, faedah yang keenam. Idza balaghal yatimu ashuddahu Idza balaghal yatimu ashuddahu zalat anhul wilayah wa sara waliya nafsihi wa tufi'a ilaihi maluhu kama qala ta'ala fa in anastum minhum rasyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika anak yatim sudah mencapai usia asyuddah, sudah balik, bakal sehat, sudah lulus tes, kemampuan mengelola uang, arsdu, nah, maka sudah selesai kewalian seseorang untuk mengurus harta anak yatim tadi. Anak yatim sudah bisa mengurus hartanya sendiri dan dirinya sendiri. Maka diserahkanlah kepadanya harta yang selama ini disimpan. Baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jika kalian sudah merasa tenang, anak yatim itu sudah arsdu, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Nah, Nina, harta warisanmu dari bapakmu dulu, ya. Nah, kamu dapat warisan sebesar 100 miliar. Nah, hati-hati ya pegang uangnya ya. Nah, itu. Bagaimana kalau dia masih ikut ibunya? Ibunya kasihkan. Ibunya sudah dapat warisan dari suaminya sendiri. Nggak boleh ngambil harta anak yatim itu, kecuali ibunya tadi nggak punya, ya. Dia harus merawat anak yatimnya, maka boleh mengambil harta anak yatim tadi seukuran upah pengasuh anak. Kalau pengasuh anak di daerah itu sebulan dapat gaji 3 juta, maka ibunya bisa mengambil 3 juta untuk biaya pengasuhan, ya. Nah, tapi kalau ibunya tadi atau orang yang merawat anak yang tadi sudah kaya, sudah dapat warisan sendiri, sudah punya uang sendiri, maka jangan mendekat-dekati harta anaknya yatim. Ya. Kalau anak yatim tadi sudah dikasih uangnya sendiri oleh ibunya, ini nak harta warisan dari bapakmu. Terus anak yatimnya tadi merasa berterima kasih kepada ibunya yang telah merawatnya sampai usia dewasa. Ibunya dikasih. Ibu tak kasih ya, 50 miliar.
Aku separuhnya saja, ya. Nah, ngono. Ya enggak masalah, uang itu haknya dia, ya. Nah, begitu. Tapi hal-hal semacam ini secara praktek banyak yang melanggar. Jadi anak yatim ketika dewasa yang harusnya dapat uangnya yang banyak dikasih tahu, nak, bapakmu dulu itu mati nggak ngasih warisan sama sekali, kere bapakmu itu. Kamu harus kerja sendiri ya. Padahal hartanya banyak dihabiskan sama keluarganya, walinya yang sebetulnya mereka tidak punya hak. Ya, baik. Tak boleh ya. Harta anak yatim itu ialah warisan anak yatim dari bapaknya tadi. Ibunya sudah dapat sendiri dari bapaknya anak yatim tadi, dari suaminya berarti ya. Dapat berapa? Ibunya. Kalau menurut harta warisan, pembagian warisan, ibunya anak yatim dapat berapa? Dapat 1/8 harta warisan karena ada anak yatim ini, ya. Nah kalau anak yatimnya itu tunggal, laki-laki, asoba binafsi, ya, 1/8 harta warisan dikasihkan ke ibunya, sisanya milik anak tunggal tadi, ya. Anak siji lanang pisan, wah, penguasa. Nah, ya, barakallahu. Baik. Al-faidatu as-sabi'ah. Qauluhu ta'ala wa aufu bil ahdi wa huwa 'amun fima bainal abdi wa baina rabbih wa huwa 'amun fima bainal abdi wa baina rabbih wa fima bainahu wa bainan nasi. Qala az-Zajjaju kullu ma amara Allah bihi wa naha anhu fahuwa minal ahdi. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, penuhilah janji. Janji yang dimaksud umum, baik perjanjian antara hamba dengan Rabb-nya maupun perjanjian antara hamba dengan sesama manusia. Az-Zajjaj berkata, setiap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang termasuk bagian dari perjanjian antara Allah dengan hamba. Nah, baik. Jadi kalian wajib memenuhi segala kesepakatan perjanjian yang dibuat selama tidak bertentangan dengan apa ini? Syariat. Baik. Paham ya? Nah, kalau sudah sepakat piket, ya piket. Berarti kalau enggak piket, zalim. Dia telah menyelisih kesepakatan. Ya. Nah, kesepakatan
jajannya ngambilnya 2, dia ngambil 5, berarti dia dolim, menyelisih kesepakatan. Nah, ini dosa ya, walaupun urusan-urusan semacam itu ya, apalagi yang terkait dengan aturan syariat, maka wajib dipenuhi. Barakallahu. Al-faidatu as-saminah, yang terakhir, qauluhu ta'ala innal ahda kana mas'ula, ay mas'ulina anil wafa'i bi wa adami, fa in wafaitum falakumus thawabul jazilu wa illam tafu fa'alaikumul ismu al-azimu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perjanjian itu akan diminta pertanggungjawaban, yakni pelakunya akan diminta pertanggungjawaban apakah memenuhi janjinya atau tidak. Maka jika kalian memenuhi janji, maka akan dapat pahala yang besar, dan jika tidak memenuhi janji, maka akan dapat dosa yang besar juga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita semua dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.